Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teknologi Informasi Komunikasi akan menyampaikan materi yang berjudul Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pendidikan. Sebelum memulai materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nazri Mufid dengan NPM 03 2021 40080. Saya Rio Anugrah Firdaus, NPM 03 2021 40135. Nama saya Bulan Octavia Putri dengan NPM 03 2021 490. Nama saya Andi Muhammad Padlanjah, NPM 03 2021 40 115. Saya Sania Dela Pasha, NPM 03 2021 476. Nama saya Fandi Ahmad, NPM 03 2021 473. Pengertian TIK dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa TIK adalah pelajaran yang tidak bisa terpisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. 2. Perkembangan teknologi informasi komunikasi dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak positif karena dengan berkembangnya teknologi informasi dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa dan cukup berubah dibandingkan dengan cara perkembangan sebelumnya. Untuk saat sekarang, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berat untuk mendapatkan ilmu. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Dengan semakin berkembangnya manusia, berkembangnya pula ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang. Itu semua mengharuskan pendidikan penyesuaian langkahnya jika ingin tetap relevan. Hal itu menjadikan pendidikan menjadi kian mahal. Suatu yang sekarang yang sering kurang menyadari oleh banyak orang. Pesannya laju perkembangan bidang teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan teknologi informasi pada dekade terakhir membawa perubahan yang teramati besar di bidang kehidupan termasuk kegiatan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor mengapa TIK diperlukan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan di Indonesia. Beberapa contoh keterbatasan yang dimaksud adalah terbatasnya jumlah guru, terbatasnya jumlah referensi pendidikan yang dapat digunakan peserta didik, terbatasnya jumlah sekolah, terbatasnya jumlah perpustakaan yang diakses, dan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan lainnya yang dapat menunjang kemajuan pendidikan. Yang kedua, ada ketidakmerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang merupakan hak setiap manusia. Permasalahan yang terkait dengan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera terwujud. Dengan adanya konsep universitas terbuka yang mampu menjangkau daerah terpencil dapat segera diikuti dengan konsep sekolah terbuka atau perpustakaan terbuka. Selama peserta didik bersemangat untuk belajar dan institusi pendidikan mau merubah model pendidikannya, maka dengan bantuan TIK segala keterbatasan akan dapat diatasi. Terakhir, ada model dan pendekatan pendidikan yang kurang relevan. Semakin cepatnya perkembangan dalam segala aspek di dunia ini, maka setiap manusia dan institusi pendidikan dituntut untuk terus selalu memperbarui dirinya sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia. Kali ini saya akan menjelaskan, mendeskripsikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Pengertian kualitas pembelajaran menurut Ismiati dalam makalahnya adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat efektivitas suatu pembelajaran. Pembelajaran yang efektif
adalah pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik aktif berinteraksi dengan berbagai sumber belajar, sehingga peserta didik mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menyenangkan atau berdaya tarik. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dapat dibagi dua peran, yaitu sebagai media presentasi pembelajaran, misalnya bentuk slide, PowerPoint, dan animasi dengan program Flash. 2. Sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning, misalnya peserta didik diberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran. Melalui e-learning, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan manfaat penggunaan TIK dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran adalah 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Memperluas akses terhadap pendidikan dan pelajaran. 3. Membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. 4. Mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. 6. Memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajar dengan materi yang sedang dipelajari. Dampak positif dan negatif teknologi terhadap pendidikan di era digitalisasi. Dampak positifnya meliputi yaitu yang pertama, peningkatan pembelajaran. Perkembangan teknologi seperti komputer, kamera digital, proyektor, perangkat lunak, presentasi PowerPoint, dan alat visualisasi 3D, semua ini telah menjadi sumber daya besar bagi guru untuk membantu siswa memahami konsep dengan mudah. Harus dipahami bahwa penjelasan visual dari konsep akan membuat belajar jadi menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, peningkatan pengetahuan. Siswa dapat menyelesaikan proyek-proyek mereka dengan mengacu pada sejumlah besar informasi yang tersedia di internet, yang mampu mengembangkan analisa yang baik dan keterampilan riset. Dengan begitu, siswa dapat mengembangkan kemampuan penelitian yang lebih baik. Yang ketiga, tidak ada jarak. Dengan diperkenalkannya program online, hampir tidak ada kebutuhan secara fisik di dalam kelas. Bahkan beberapa universitas luar negeri sudah memulai program online. Pembelajaran jarak jauh dan pendidikan online telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan saat ini. Namun, walaupun terdapat dampak banyak positif, masih ada nih dampak negatifnya. Berikut adalah dampak negatifnya. Dampak negatif teknologi terhadap pendidikan di era digitalisasi. Yang pertama, malas. Teknologi membuat siswa kurang produktif dan malas. Sebuah keyakinan bahwa mesin pencari selalu ada telah membuat siswa tidak sabar. Mereka hanya melakukan copy-paste informasi untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Yang kedua, curang. Perkembangan teknologi seperti kalkulator fisik, jam tangan berteknologi tinggi, kamera mini, handphone, dan peralatan serupa telah menjadi sumber untuk berbuat curang dalam ujian. Hal ini lebih mudah bagi siswa untuk menulis rumus dan catatan pada kalkulator grafik. Yang ketiga, kurangnya fokus. Menjadi selalu terhubung ke dunia online telah mengakibatkan kurangnya fokus dan konsentrasi di bidang akademik maupun olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini tentu tidak mungkin untuk membaca atau belajar pelajaran yang sulit pada saat yang sama selagi chatting dengan teman dan tetap login ke sosial media. Yang keempat, keterampilan menulis menurun. Dapat dimengerti bahwa dalam era komputer hampir tidak ada kebutuhan keterampilan menulis. Mengetik di keyboard tidak mengganggu kreativitas dalam menulis. Namun demikian, keterampilan menulis dengan tangan tentu merupakan bagian integral dari pendidikan yang baik. Solusi dalam mengatasi dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah tidak menjadikannya informasi dan komunikasi sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. 2. Pihak-pihak pengajar baik orang tua maupun guru memberikan pengajaran etika ber-TIK agar TIK dapat dipergunakan secara optimal dan tanpa menghilangkan etika. Dan yang ketiga adalah pemerintah sebagai pengendali sistem informasi seharusnya lebih peka dan menyaring apa saja yang dapat dipakai
atau diakses oleh para pelajar seluruh masyarakat Indonesia di dunia maya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.